Ini sudah mulai. Sudah mulai. Suaranya, volumenya belum. Cek, cek. Terus. Coba atas. Mikrofon lagi. Cek. Udah ya. Oh ya udah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini kita di pertemuan yang membahas tentang pengajaran yang sesuai dengan capaian dan tingkatan kemampuan. Bapak Ibu peserta diklat, peserta IHT yang saya banggakan, marilah kita sama-sama berdoa sebelum mengikuti materi ini. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Bapak Ibu yang saya banggakan, guru-guru SDN Grogol Selatan 17 yang hebat-hebat. Saya awali dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Pelatihan hari ini kita mulai. Baik, Bapak Ibu, saya langsung share screen. Silakan Bapak Ibu perhatikan di layar bahwa pengajaran yang sesuai dengan capaian dan tingkatan kemampuan. Bapak Ibu pasti pernah punya murid atau siswa yang mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas. Mengapa demikian? Bapak Ibu tentunya ada banyak faktor kenapa anak-anak mengalami kesulitan dalam pembelajaran atau dalam mengerjakan tugas. Di antaranya barangkali adanya tingkatan capaian atau kemampuan peserta didik yang belum tepat dengan capaian belajar yang diharapkan. Pembelajaran yang tepat untuk peserta didik harus disesuaikan dengan tingkatan kemampuan dari peserta didik. Pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkatan kemampuan merupakan sebuah pendekatan belajar yang mengacu pada tingkat capaian atau kemampuan peserta didik. Seringkali kita sebut sebagai teaching at the right level. Pendekatan pembelajaran ini tidak mengacu pada tingkatan kelas. Pembelajaran dibuat disesuaikan dengan capaian, tingkatan kemampuan, kebutuhan peserta didik untuk mencapai capaian pembelajaran diharapkan. Bapak Ibu, sekilas mengenai pengajaran yang sesuai dengan capaian atau tingkatan kemampuan. Tujuan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan ini adalah penguatan kemampuan numerasi dan literasi pada peserta didik, serta pengetahuan pada mata pelajaran yang menjadi capaian pembelajaran. Peserta didik tidak terkait pada tingkatan kelas, namun dikelompokkan berdasarkan fase perkembangan atau sesuai dengan tingkatan kemampuan peserta didik yang sama. Setiap fase ataupun tingkatan tersebut mempunyai capaian pengajaran yang harus dicapai. Proses pembelajaran peserta didik akan disusun mengacu pada capaian pembelajaran tersebut, namun disesuaikan dengan karakteristik potensi kebutuhan peserta didik. Kemajuan hasil belajar akan ditentukan berdasarkan evaluasi pembelajaran peserta didik yang belum mencapai capaian pembelajaran
di fasenya akan mendapatkan pendampingan oleh pendidik untuk bisa mencapai capaian pembelajarannya. Kita lanjutkan, Bapak Ibu. Pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan. Pendekatan ini digunakan di beberapa negara antara lain India, Australia, Kenya, dan negara-negara yang lain. Hal ini menunjukkan dengan mengetahui capaian atau tindakan kemampuan peserta didik sebagai acuan untuk penyusunan pembelajaran. Mampu mengembangkan peserta didik lebih baik. Pembelajaran disusun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Karena itu tentunya akan lebih tepat guna untuk peserta didik itu sendiri. Jika Anda ingin membaca lebih lanjut mengenai hasil dari penggunaan pendekatan ini di berbagai negara, Anda dapat mengakses tautan berikut ini. Ini ada di layar, silakan Bapak Ibu bisa di screen atau bisa dicatat ya. Tahapan, nah, ada 3 tahap, yaitu tahap assessment, tahap perencanaan, dan tahap pembelajaran. Nah, ini ya, itu ada 3 tahap. Di antara assessment untuk bisa membuat pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Maka asesmen menjadi tahap pertama yang harus kita lakukan. Asesmen ini bisa dibuat, biasa disebut juga asesmen diagnostik. Ada asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif. Demikian ya, Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Untuk menerapkan pendekatan pengajaran ini, apa hal pertama yang harus kita lakukan? Nah, jika Anda merasa bahwa hal pertama yang perlu dilakukan untuk menerapkan pengajaran yang sesuai dengan capaian atau tingkatan kemampuan peserta didik adalah mengenal peserta didik, Anda benar. Sebagai guru tentunya kita harus lebih dahulu mengenali karakteristik setiap peserta didik, keunikannya, kekurangannya, kelebihannya, sebagai dasar kita untuk membimbing mereka, memajukan mereka sesuai dengan minat dan bakat, serta prestasi yang diinginkan. Sebelum kita bisa membuat pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, kita harus mengenali peserta didik kita terlebih dahulu. Kita bisa mengenali potensi, karakteristik, kebutuhan, keunikan, dengan berbagai cara. Salah satunya dengan cara di bawah ini. Nah, ini ya, ada di sini. Oke, sebentar. Nah, tadi ada link kuesioner. Setelah Anda mengisi kuesioner yang tadi, mari kita merefleksi sejenak. Anda tidak perlu menjawab pertanyaan ini di LMS. Apakah Anda seorang yang visual, auditory, atau kinestetik? Gitu ya. Apakah Anda pernah menemukan peserta didik dengan gaya belajar yang sama dengan Anda? Apakah Anda pernah menemukan peserta didik dengan gaya belajar yang berbeda dengan Anda? Apakah semua peserta didik mempunyai gaya belajar yang sama? Mengapa? Apakah semua peserta didik mempunyai karakteristik yang sama? Apa yang Anda pelajari dari aktivitas ini? Nah, sampai di sini terkait dengan capaian pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Nanti ada termin tanya jawab. Silahkan Bapak Ibu siapkan pertanyaan, kita belajar bersama. Kita diskusi bersama, jadi peserta juga boleh menjawab pertanyaan atas peserta lain. Demikian, terima kasih. Kita lanjutkan esok hari. Pertemuan ini kita akhiri dengan sama-sama membaca
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.